Salam sehat, saya Dr. Dirga. Hari ini akan membahas tentang topik sebuah pertanyaan. Benar nggak sih obat darah tinggi itu harus diminum setiap hari? Nah, kasus ini sebenarnya sering didapatkan di tempat-tempat praktek. Jadi, baik misalnya di pertemuan atau apa, orang tanda tanya, obatnya memang mesti diminum setiap hari ya? Gitu. Jadi, kasus ini pun kadang-kadang tanpa disadari sering berulang. Nah, salah satu contoh kasus yang dapat di praktek minggu, pasien datang dengan tekanan darah 180. Dokter kasih obat, 2 macam jenis obat, kemudian dengan dosis rendah untuk mengevaluasi selama 1 minggu. Jadi pesannya, ibu rutin ya minum obatnya, terus minggu depan datang kontrol. Pasien datang kontrol, kemudian tekanan darah kok 180 lagi. Dokter nanya, ibu obatnya rutin nggak diminum? Rutin dokter, pokoknya semua obat yang dokter kasih saya minum sesuai dengan anjuran dokter sampai habis. Rutin nggak tiap hari? Dia yakin bilang, rutin dokter. Terus dokter cek, mikir-mikir kenapa ya kok udah minum obat tensinya nggak turun. Setelah dicek tanggal kunjungan, ternyata ibu itu sudah datang lebih dari 10 hari. Jadi sekitar 2 minggu lalu lah dia datang kontrolnya. Jadi kalau bagi dokter, rutin minum obat itu adalah rutin setiap hari sesuai dengan jam yang ditentukan, kemudian datang kembali masih sementara minum obat. Jadi sebelum datang ke dokter atau saat datang ke dokter obatnya masih terminum. Kalau seandainya balik itu 1 bulan, berarti selama 1 bulan itu pasiennya masih minum obat rutin. Tapi pemahaman bagi orang awam, bagi pasien, kadang-kadang masih dikasih obat 10 hari, memang benar dia rutin minum obat, tapi cuma 10 hari itu. Setelah 10 hari habis sudah nggak minum obat lagi. Nah, naik lagi lah tensinya. Makanya waktu itu pasien datang tensinya kembali ke 180 karena benar pasien rutin minum obat tapi cuma 10 hari. Setelah itu sudah nggak minum lagi. Nah, jadi sini ada sedikit perbedaan pemahaman antara rutin nggak minum obat pada kasus-kasus hipertensi dengan kasus-kasus non hipertensi. Artinya pada kasus pasien darah tinggi, rutin minum obat itu jangka panjang, bukan cuma 10 hari. Jadi dalam tahap penyesuaian dosis usahakan Bapak Ibu datang masih sementara minum obat. Nah, untuk menghindari kasus-kasus itu yang berulang, adanya peningkatan dan penurunan tekanan darah yang naik turun fluktuatif, justru itu yang akan membahayakan diri. Jadi simak atau tonton edukasi, benar nggak sih obat darah tinggi itu harus diminum setiap hari? Simak sampai habis. Mari kita bahas ke yang lebih dalam lagi. Apakah benar obat darah tinggi itu harus diminum setiap hari? Hal ini juga sering ya didapatkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Itu banyaknya pasien minum obat menunggu rasa. Jadi mulai rasa pegel-pegel baru ngecek tensi. Kemudian rasa sudah nggak bisa bicara lagi atau bicara pelok, baru minum obat lagi. Atau bahkan yang paling parah lagi, ada yang sudah nggak berasa lagi, mulai dari kram-kram, kesemutan sampai lumpuh badannya setengah, baru minum obat lagi. Jadi yang keadaan-keadaan begitu tuh udah gejala stroke, udah terlambat namanya. Kemudian ada juga kasus-kasus yang agak takut atau khawatir minum obat banyak-banyak. Karena apa? Karena takut nanti ginjalnya rusak. Atau ada juga yang takut ketergantungan, yang bilang, dokter saya sering-sering minum obat, apa nanti saya nggak ketergantungan obat? Yang terakhir pertanyaan yang cukup dokter nggak apa-apa kalau saya terus-terusan minum obat darah tinggi? Itu pertanyaan yang agak gampang-gampang susah untuk dijawab. Supaya lebih mudah untuk memahami, dokter simulasikan juga dengan sebuah kasus ya. Jadi pertanyaan itu sama dengan pertanyaannya gini, nanya ke Pak Polisi, terus ngomongnya gini, Pak Polisi, saya nggak apa-apa kalau naik motor sering-sering pakai helm. Bahkan ada yang katakan, buktinya saya sampai sekarang nggak apa-apa tuh nggak pakai helm. Nah, itu mirip sekali kasusnya kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya dia sampai sekarang nggak apa-apa nggak pakai helm, itu faktor kemujuran aja. Tapi kalau kena sial kan kita nggak tahu ya kapan bisa terjadinya sial ya. Jadi bisa saja jatuh, atau misalnya kalau nggak nabrak ya ditabrak. Nah, maka akibat itu bisa saja dari lecet, robek, patah leher, atau pecah kepala pun bisa ada pulang untuk kemungkinan situ. Jadi dari ringan sampai berat lah ceritanya. Kalau kasus di darah tinggi, mirip-mirip juga. Sebenarnya darah tinggi itu
justru tensi yang tinggi itulah yang akan membuat komplikasi, membuat kerusakan organ target namanya. Organ targetnya darah tinggi itu dia bikin rusak otak, jantung, ginjal. Makanya sampai dokter pernah bilang itu 3 jalan setapak kalau misalnya tekanan darah itu dikasih biar tinggi terus. Jadi bisa kena stroke, kena jantung, kena gagal ginjal. Makanya bahkan di dokter ada istilahnya prinsip semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darahnya tinggi, maka semakin cepat akan mengarah ke kerusakan 3 organ target tadi, bisa otak, jantung, ginjal. Dan kejadian ini itu berlahan tapi pasti. Artinya gini, kepastian kejadian itu mirip seperti orang lahir, pasti akan melewati fase jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Itu udah pasti akan jadi tua kalau bapak ibu umur panjang. Tapi kalau misalnya berlahir udah masih muda, nggak nyampe lah ya, itu semua juga akan seperti itu. Tapi kalau sudah misalnya umur panjang, proses itu tidak akan bisa ditolak, itu pasti akan terjadi. Begitu juga dengan darah tinggi, kalau dikasih biar, itu pilihan 3 jalan itu nggak bisa ditolak. Kalau ndak kena stroke, kalau ndak kena jantung, ya gagal ginjal ujung-ujungnya. Nah, untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, kendalikan tekanan darah. Ya memang sih orang bilang tekanan darah itu kalau darah tinggi nggak bisa sembuh. Di sini bukan masalah cerita sembuhnya, tapi bisa terkendali tidak. Kalau tekanan darah bisa terkendali seperti orang normal, maka kedepannya seperti hidup seperti orang normal. Saya rasa itu sudah nggak ada masalah kalau sudah bisa hidup seperti orang normal. Nah, untuk mencegah agar tidak sampai ke sana, itulah alasan kenapa obat itu harus diminum setiap hari. Kenapa? Karena kalau minum obat darah tinggi, tekanan darah akan terkendali normal. Jadi tekanan darah itu bisa sampai normal, terkendali asal minum obat. Kalau obat dihentikan, kembali naik. Seperti yang ibu kasus yang pertama. Jadi kalau minum obat, tekanan darah turun. Kalau obat diturunkan dosisnya, dia akan mulai naik. Tapi kalau dihentikan, dia naik beneran kembali lagi. Jadi obat itu harus diminum sesuai dengan aturan. Biasanya dokter akan memilihkan obat-obat yang ada minumnya 3 kali sehari, ada yang diminum 1 hari 1 kali. Jadi tergantung nanti dari hasil evaluasi dokter, pasien ini cocoknya obat yang mana. Tapi kalau masih bisa memungkinkan dapat obat yang 1 hari 1 kali minum, saya rasa itu yang jauh lebih baik. Karena apa? Tingkat lupanya lebih minimal. Makanya ada prinsip, berapapun jumlah obatnya, berapapun dosisnya yang bisa bikin tekanan darah normal, itulah yang diminum seumur hidup. Normalnya berapa? 100 sampai 120. Tapi kalau untuk usia muda, kemudian tidak ada komplikasi yang lain, tekanan darah bisa capai di bawah 140 pun itu sudah target ya namanya. Jadi targetnya 100 sampai 130. Tapi kalau tekanan darah normal itu 100 sampai 120. Jadi kalau bisa dengan minum obat tekanan darah bisa normal, kenapa tidak? Jadi lanjutkan terus. Jadi sesuai dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi hati-hati. Jangan sampai nanti pas berobat tekanan darah sudah 100 takut ngedrop. Enggak. Asal obatnya rutin diminum sesuai dengan jamnya, jadwalnya, itu nggak akan bikin drop. Jadi jangan sampai karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, tekanan darah normal itu diturunkan dosisnya. Wah, pelan-pelan dia naik lagi. Apalagi dihentikan. Wah, itu pasti kembali lagi dari awal. Ke nol lagi, artinya tensi ketinggi lagi. Nah, jadi edukasi ini dokter sengaja buat bukan untuk menakut-nakuti. Mungkin sejak edukasi yang sebelumnya, mungkin yang sudah banyak nonton atau pernah nonton di video-video sebelumnya, dokter selalu mengatakan harus minum obat seumur hidup lah, kemudian bisa risiko stroke, jantung, gagal ginjal lah. Dokter nggak menakuti, tapi hanya menyampaikan apa yang dokter lihat, yang dokter saksikan, bukan cuma puluhan, bahkan ratusan yang sudah lewat di depan mata dokter, bahwa pasien-pasien yang tidak minum obat rutin secara teratur, tensinya dibiarkan tinggi, itulah yang terjadi. Bahkan dokter pernah menganjurkan, jangan buktikan apa yang dokter bilang, tapi kalau memang nggak percaya, bisa cukup orang lain yang sudah membuktikan. Dengan cara apa? Berkunjung ke rumah sakit, berkunjung fokus ke tempat cuci darah, itu sudah pada gagal ginjal semua. Berkunjung ke dokter jantung, berkunjung ke dokter neuro untuk melihat dan menanyakan secara langsung apa yang terjadi pada mereka, latar belakangnya sakit apa. Maka yang paling banyak itu adalah bisa darah tinggi, gula, dan penyakit yang kronis seperti misalnya
minum-minum obat asam urat yang lama tapi dibiarkan. Artinya obat darah tinggi nggak diminum, dan kebanyakan sudah kena komplikasi stroke, jantung, baru rutin minum obat. Nah, itulah yang masalah, dan semua itu terjadi istilahnya sudah terlambat. Demikianlah edukasi Prolani singkat saat ini yang membahas tentang topik benar nggak sih obat darah tinggi itu harus diminum setiap hari, dan kesimpulannya kalau bisa dibilang harus diminum setiap hari. Nah, bila edukasi ini bermanfaat, monggo silahkan bagikan ke sahabat, saudara, atau keluarga yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk mencegah agar menghambat, minimal mencegah agar tidak sahabat, saudara, keluarga kita yang kita sayangi itu tidak jatuh sampai ke komplikasi stroke jantung dan ginjal. Akhir kata, semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.